Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini saya akan mereview penggunaan kampas ganda Jang EB di motor Yamaha Aerox saya ya. Untuk pemakaiannya sendiri ini baru menempuh jarak 70 km. Dipakai PP kerja dari Depok ke Kelapa Gading ya. Kita akan lihat dulu nih guys, bagaimana kondisi kampas gandanya setelah saya pakai dengan jarak 70 km. Ini first impression ya. Sebelum kita akan review masalah kampas gandanya. Oke, yang namanya kampas ganda kalau dipakai itu pasti ada bekas gesekannya ya guys. Dan kita lihat nih bekas gesekan debu-debunya ya, yang pertama ya. Kalau pakai kampas ganda standar dengan gaya riding saya, kadang stop and go, kadang gaspol ya, biasanya ini udah banyak debu-debunya. Tapi untuk yang ini kita akan colek. Yang pasti ada ya, tapi nggak sebanyak yang ori ya, karena beda bahan kampasnya. Nah, ini untuk mangkoknya, mangkok standar ya yang saya pakai. Belum pakai mangkok yang bolong-bolong. Nah, ini untuk kondisi dalaman mangkoknya ya. Ya, nggak terlalu banyak debu atau gesekan dari kampasnya. Karena memang jarak tempuhnya juga baru sedikit ya. Terus, bagaimana dengan kondisi kampas gandanya? Ya, mau nggak mau. Karena jaraknya juga baru sedikit, dia yang kemakan baru sedikit juga nih. Belum terlalu banyak. Nih baru hanya bagian pinggirnya aja nih yang kemakan. Ini wajar ya. Lama-lama juga nanti dia bakalan ngeplak banget ya sama mangkok gandanya. Nah, kalau dilihat di bawah sini baru nih ada debu-debu bekas gesekan kampasnya. Jadi warnanya kurang lebih seperti ini ya. Biasanya kan debunya agak putih-putih kayak gitu ya. Tapi putih-putihnya bukan melati Alibaba. Ya pokoknya khas gesekan dari kampas standar ya. Kalau ini kelihatan agak gimana ya? Agak abu-abu. Inilah ciri khas dari kampas ganda yang menggunakan bahan Kevlar serat aramid ya. Seperti ini. Nah, beda dengan yang bahannya karbon kayak yang dibuat Daytona ya. Dia keras banget. Dan ya kalaupun udah dipakai, sisa-sisa debunya itu nggak seperti ini ya. Nah, itu untuk kondisi fisik dari kampas ganda Jang EB yang udah saya pakai seharian tadi ya. Dan bagaimana untuk segi performanya? Jelas banget untuk tarikan yang saya rasain enak ya guys. Enak udah pasti karena kampas gandanya pun baru dan tebal. Terus kelebihannya apa? Kemarin saya udah bahas, karena perbedaan ketebalan antara kampas ganda standar dan kampas ganda Jang EB ini lebih tinggi atau lebih tebal kampas gandanya ini, otomatis bukaan kampas ganda itu walaupun baru sedikit ngembang ya, dia langsung nempel di mangkoknya. Makanya dari segi performa nambah banget ya guys. Wah, enak banget. Jadi gak perlu bejek gas dalam lagi, atau agak dalam lah. Baru sedikit aja dia udah jengat motornya dengan settingan yang sama persis sebelum saya menggunakan kampas ganda Jang EB ini. Ini review dari saya ya, tanpa di endorse, tanpa apapun, cuman dari pengalaman saya pakai aja. Terus nggak ada lagi gejala yang namanya gerdeg, udah pasti nggak ada ya. Namanya kampasnya stabil, masih baru, itu nggak ada gerdeg. Beda dengan yang kampas ganda NMAX FCC kemarin, sampai saya hibahin untuk Mio M3, itu kan trouble terus. Udah dibenerin tetap aja trouble, itu pasti udah dibersihin awalnya berapa lama gerdeg lagi. Terus nanti dia stabil lagi, gerdeg lagi. Ini enggak ya.
dia stabil, nggak ada gerdeg sama sekali. Mudah-mudahan kedepannya juga nggak ada yang namanya gerdeg. Karena kalau kita timbang kemarin, selain dari sisi beratnya yang sama rata antara ketiga kampas ini, juga untuk masalah ketinggian si kampasnya dia sama rata, otomatis nggak ada nanti gejala motor gerdeg. Tapi perlu saya ingatkan lagi pada kalian, kalau kalian ganti kampas ganda yang baru, baik dari Giant AB atau merek yang lainnya, wajib hukumnya mengganti damper. Karena percuma aja kalau udah pakai kampas ganda baru, dampernya masih yang lama, apalagi bentuknya udah benjol-benjol, itu bisa menyebabkan gerdeg ya guys. Jadi nanti jangan sampai nih saya bilang kampas ganda Giant AB itu nggak gerdeg, begitu kalian nanti cobain terus pakai kok jadi timbul gerdeg. Nah, perlu diingat kemungkinan ada kesalahan pada saat pemasangan, terutama di bagian damper itu diusahakan ganti. Nggak mahal kok, beli murah dampernya itu. Nggak sampai ratusan ribu, masih di bawah 20 ribuan untuk dampernya ini ya guys. Ini buat ke akselerasi dari bawah sampai tengahnya itu enak banget, cuman buat atasnya masih agak kurang ya. Itu bisa disebabkan karena si kampas gandanya belum menempel sempurna dengan kampas ganda ya. Bisa dilihat kayak gini. Tapi nanti biasanya kalau udah ngepas banget dengan kampas gandanya, maksudnya udah ngepas banget dengan mangkoknya ini, dia bakal enak ya untuk tarikan atasnya. Dan bisa aja untuk tarikan atasnya kurang enak karena kemarin saya lakukan perubahan di sektor depannya ya. Rollernya agak diubah. Nanti saya akan balikin lagi ke setelan biasanya saya ya. Itu settingannya itu 11 3 biji dan diikuti 12 3 biji di belakangnya ya. Itu settingan yang biasa saya pakai. Tapi yang jelas dari segi performa setelah menggunakan kapas ganda Giant AB ini meningkat ya. Meningkat banget di tarikan awalnya. Dan saya masih akan terusin ya sesuai janji saya. Mau pakai kurang lebih selama 1 minggu menggunakan mangkok standar. Lalu nanti saya akan pakai mangkok ganda yang bolong-bolong. Sebenarnya sih saya lebih enak langsung pakai yang bolong-bolong. Karena udah pasti dari segi performa meningkatnya akan jauh banget. Daripada saya pakai mangkok yang masih standar ya. Selain nanti debunya juga banyak nih nempel di sini. Karena nggak ada pembuangannya. Terus juga terlalu berat ya. Ya kurang lebihnya tentunya akan mempengaruhi performa. Tapi ini saya lakukan pengujian di mangkok standar. Ini biar jadi bahan referensi buat motor kalian yang masih pakai mangkok standar, belum mangkok yang bolong-bolong. Dan nanti setelah seminggu pemakaian akan saya review lagi ya guys. Bagaimana hasil setelah pemakaian kurang lebih 1 minggu. Tapi itu nggak jaminan saya pakai 1 minggu ya. Karena bisa aja beberapa hari ke depan saya pakainya X-Ride. Pokoknya nanti hitungannya tetap sekitar 7 harian saya pakai. Oke guys, segitu dulu ya review kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.